Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa umur piutang. Sebelum memasuki lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu apa itu analisa umur piutang. Account Receivable Aging Method atau metode analisa umur piutang usaha adalah sebuah metode untuk memperkirakan piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Ini mengasumsikan bahwa proporsi tertentu dinilai dari piutang usaha tidak dapat dikumpulkan oleh perusahaan. Adapun pengertiannya, yaitu piutang usaha adalah nilai terhutang oleh pembeli atas penjualan barang atau penyediaan jasa secara kredit. Dengan kata lain, perusahaan telah menyerahkan barang atau menyediakan jasa, tetapi belum menerima pembayaran tunai. Apa tujuan adanya analisa umur piutang? Tujuan metode ini adalah untuk membantu bisnis dalam mengidentifikasi pelanggan yang membayar lebih lama, sehingga mereka dapat membatasi penjualan kepada pelanggan tersebut untuk mengurangi resiko kredit macet. Tidak semua jumlah terutang tersebut dapat ditagih. Oleh karena itu, untuk pelaporan keuangan, perusahaan harus mengategorikan piutang usaha berdasarkan lama waktu penyelesaiannya, dan kemudian memperkirakan probabilitas tidak tertagihnya piutang untuk setiap kategori. Masuk pada pengelompokan piutang. Pengelompokan piutang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengelompokan piutang lancar, merupakan piutang yang pembayarannya tepat waktu sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan. Yang kedua, kelompok piutang tidak lancar, merupakan piutang yang pembayarannya melebihi waktu tempo yang sudah ditentukan, padahal penagihannya sangat aktif. Yang ketiga, kelompok piutang macet, merupakan piutang yang pembayarannya sudah melewati jatuh tempo. Selain pengelompokan jenis piutang, perlu diketahui bahwa perusahaan juga harus membuat perkiraan probabilitas tak tertagihnya piutang dalam setiap kelompok usianya. Hal ini dimungkinkan agar perusahaan bisa melakukan persiapan dan strategi. Probabilitas tak tertagih piutang dalam setiap kelompok usianya. 1. Pengelompokan umur piutang. Secara umum, pengelompokan umur piutang dilakukan dalam rentang sebagai berikut. Kelompok piutang berusia antara 1 sampai 30 hari, kelompok piutang berusia antara 31 sampai 60 hari, kelompok piutang berusia antara 61 hari sampai 90 hari, dan kelompok piutang berusia lebih dari 90 hari. Yang kedua, ada nilai peluang penagihan. Setelah mendata kelompok usia piutang dan tabelnya, Anda bisa memperkirakan peluang penagihannya. Nilai peluang ini lalu akan dikalikan dengan jumlah piutang dari masing-masing kelompok umur piutang. Jumlah perkiraan piutang tak tertagih dari setiap kelompok ditetapkan sebagai saldo akhir penyisihan piutang tertagih. Berikut adalah contoh tabel yang dimaksud. Kelompok usia piutang 1 sampai 30 hari, jumlah piutangnya adalah 10 juta. Peluang tak tertagihnya sebesar 1%, jumlah piutang tak tertagih sama dengan 100.000. Kelompok usia piutang 30 sampai 60 hari, jumlah piutangnya adalah 30 juta. Peluang tak tertagihnya adalah 2%. Jumlah piutang tak tertagihnya adalah 600.000. Kelompok usia piutang 60 sampai 90 hari, jumlah piutangnya adalah 50 juta. Peluang tak tertagihnya adalah 5% dan jumlah piutang tak tertagihnya adalah 2.500.000. Kelompok usia piutang lebih dari 90 hari, jumlah piutangnya sama dengan 100 juta. Peluang tak tertagihnya adalah 7% dan jumlah piutang tak tertagihnya adalah 7 juta. Total jumlah piutang tak tertagihnya adalah 10.200.000. Adapun contoh soal sebagai berikut.
Buku Besar PD Nusantara pada tanggal 31 Oktober 2018 antara lain terdapat akun sebagai berikut. Piutang sebesar 250 juta, penyisihan utang tak tertagih sebesar 2 juta. Rincian nama debitur. Nama debitur yang pertama Toko Mataram dengan jumlah 61 juta dan tanggal jatuh tempo 15 September 2018. Yang kedua, Toko Tamrin sebesar 64 juta, jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2018. Yang ketiga, Toko Damai, yaitu sebesar 63 juta, tanggal jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2018. Yang keempat ada Toko Lancar dengan jumlah 62 juta, tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 November 2018. Jumlah keseluruhan yaitu 250 juta. Persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut. Kelompok piutang belum jatuh tempo, persentase kerugiannya 2%. Lewat jatuh tempo sehari sampai 30 hari 5%. Lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari 10%. Lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari 15%. Dan lewat jatuh tempo di atas 90 hari 20%. Buatlah jurnal penyesuaian jika penyisihan piutang tak tertagih bersaldo debit dan penyisihan piutang tak tertagih bersaldo kredit. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung usia piutang masing-masing debitur. Yang pertama, Toko Mataram. Karena jatuh tempo pada tanggal 15 September 2017, maka perhitungannya September ada 30 hari. Jadi 30 hari dikurangi 15 karena jatuh tempo di tanggal 15. Jadi 30 dikurang 15 yaitu 15 hari. Kemudian Oktober terdapat 31 hari, dijumlah hasilnya 46 hari. Maka Toko Mataram jatuh di kelompok 31 sampai 60 hari sebesar 61 juta. Dan seterusnya, kita hitung Toko Tamrin. Toko Tamrin jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus, maka karena Agustus terdapat 31 hari, 31 dikurang 10 sama dengan 21 hari, September ada 30 hari, dan Oktober ada 31 hari. Jumlahnya ada 82 hari, maka masuk ke kelompok 61 sampai 90 hari. Dimasukkan jumlahnya sebesar 64 juta. Kemudian Toko Damai jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober. Nah, karena Oktober ada 31 hari, maka 31 dikurangi 25. Jumlahnya adalah 6 hari. Maka jatuh tempo di kelompok 1 sampai 30 hari. Dimasukkan jumlahnya sebesar 63 juta. Nah, yang terakhir Toko Lancar. Karena Toko Lancar jatuh temponya tanggal 4 November, maka dia jatuh tempo di kelompok belum jatuh tempo. Masukkan saldonya sebesar 62 juta. Maka kita jumlahkan belum jatuh tempo jumlahnya 62 juta. 1 sampai 30 hari jumlahnya 63 juta. 31 sampai 60 hari jumlahnya 61 juta. 61 sampai 90 hari jumlahnya 64 juta. Setelah kita mengetahui jumlah dari kelompok masing-masing umur piutang, kemudian kita persentasekan. Hitung persentasenya. Nah, 62 juta dikali 2% sama dengan 1.240. Yang 1 sampai 30 hari 63 juta dikali 5% sama dengan 3.150. Kemudian 61 juta dikali 10% sama dengan 6.100. 64 juta dikali 15% sama dengan 9.600. Persentase kerugian ini ada di awal soal ya. Setelah kita hitung berapa jumlah persentasenya, kita hitung jumlahnya.
Nah, jumlahnya adalah 20.090.000. Jadi, beban kerugian piutang per 31 Oktober 2017 adalah sebesar 20.090.000. Setelah kita mengetahui beban kerugian piutangnya, maka kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertama, jika allowance for bad debt-nya bersaldo debit, maka tadi kan kita hitung taksiran kerugian piutang 31 Oktobernya itu 20.090.000. Karena allowance for bad debt-nya bersaldo debit, maka kita jumlah sebesar 22.090.000. Nah, saldo yang 2 juta itu berasal dari soal di saldo awal. Nah, jurnal penyesuaiannya bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar 22.090.000. Bisa kita lihat nanti di buku besar seperti ini. Saldo awal 2 juta, kemudian di jurnal penyesuaian kredit 22.090.000. Maka hasilnya harus sama dengan taksiran kerugian piutang yang telah kita hitung tadi sebesar 20.090.000. Yang kedua, jika allowance for bad debt-nya bersaldo kredit, maka taksiran kerugian piutang tadi kan 20.090.000 saldo awal, allowance for bad debt-nya kredit sebesar 2 juta. Kemudian kita kurang, jumlahnya adalah 18.090.000. Nah, jurnal penyesuaiannya berarti bad debt expense pada allowance for bad debt sebesar 18.090.000. Nah, kita buat buku besarnya. Di buku besar akan nampak seperti ini. Karena saldo awalnya ada di kredit sebesar 2 juta, kemudian ada penambahan juga di kredit sebesar 18.090.000, maka saldo akhir sebesar 20.090.000. Harus sama dengan taksiran kerugian piutang yang telah kita hitung tadi. Begitu, sekian.